kalian tahu gak? Makan kemiri mentah atau setengah matang tuh beracun dan bisa menyebabkan mual atau diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba mengangkat tema yang berjudul tentang kemiri. Mungkin kemiri bukan sesuatu yang aneh dalam pendengaran kita, karena kita akan sering mendengar kata-kata kemiri, di mana kemiri ini merupakan salah satu biji-bijian yang sering digunakan dalam resep masakan atau bahkan pengobatan di masyarakat kita Indonesia dan umumnya di masyarakat Asia. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena channel ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng, agar setiap ada tema baru dari kanal ini, Anda orang pertama yang diberitahu. Kemiri adalah biji dari pohon asli Asia Tenggara dan Pasifik. Dalam teori klasik, secara umum kemiri dikelompokkan berdasarkan sifat, rasa, dan saluran meridian yang mempengaruhi keseimbangan energi, yin, yang, dan organ-organ vital. Kemiri sering dianggap sebagai makanan yang bersifat netral hingga hangat, dengan rasa pahit yang ringan dan berminyak, di mana kemiri ini dapat mendukung pencernaan dan menutrisi seluruh tubuh. Sifat alami yang netral dan sedikit hangat ini menandakan bahwa kemiri tidak terlalu dingin seperti buah-buahan tropis lainnya atau panas seperti jahe, sehingga kemiri cocok untuk keseimbangan musiman. Dalam teori klasik, makanan yang bersifat netral membantu memperkuat energi limpa dan mendukung transformasi makanan menjadi energi tanpa menimbulkan kelebihan panas atau kelembapan. Rasanya yang pahit dan berminyak, dan ada unsur manis yang ringan dari kandungan lemaknya. Dalam teori klasik, rasa pahit terkait dengan organ hati dan membantu membersihkan panas serta mendetoksifikasi. Sementara unsur minyak mendukung yin atau kelembapan dan menutrisi darah. Ini selaras dengan prinsip 5 rasa dalam traditional China medicine, di mana pahit mendukung hati dan jantung untuk mengalirkan energi atau qi. Meridian yang dipengaruhi oleh kemiri ini utamanya adalah limpa, lambung, dan hati. Kemiri ini diyakini membantu pencernaan dengan melumasi usus dan mengurangi kekeringan, yang berguna untuk kondisi kekurangan yin atau kelembapan yang tidak seimbang. Dalam teori klasik, makanan seperti kemiri termasuk dalam kategori homologi atau obat dan makanan, di mana bahan sehari-hari digunakan untuk pencegahan penyakit. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik kuno, prinsipnya mirip dengan kacang-kacangan yang lain seperti walnut atau almond, yang dianggap tonik untuk ginjal dan paru-paru. Kemiri dia akan mendukung pencernaan dan energi. Minyak alami dari kemiri melumasi saluran pencernaan. Dia membantu mengatasi sembelit atau kekeringan usus akibat kekurangan unsur yin. Kemiri ini berguna juga untuk pola kekeringan panas atau kelemahan limpa yang menyebabkan kembung, penumpukan gas di perut, atau kelelahan setelah makan. Kemiri juga merupakan nutrisi untuk kulit dan darah, di mana dia sebagai sumber yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemiri juga mendukung unsur yin yang ada di dalam darah dan mengurangi peradangan, mirip dengan efek membersihkan panas pada hati. Dalam teori klasik, ini bisa membantu kondisi seperti eksim atau kulit kering akibat kekurangan nutrisi. Kandungan nutrisi yang ada pada kemiri memperkuat energi secara keseluruhan, terutama untuk orang dengan kelemahan daya tahan tubuh. Teori klasik
merekomendasikan kacang-kacang seperti ini untuk umur usia panjang dan vitalitas dengan efek melawan kelembapan dan angin seperti pilek yang ada di musiman, flu dan pilek yang musiman. Dalam adaptasi keilmuan modern, kemiri digunakan untuk mengurangi peradangan sendi, mirip efek dari antiinflamasi kurkumin dalam kunyit. Atau dia juga mendukung kesehatan hati meskipun bukti ilmiah lebih kuat untuk penggunaan topikal, minyak kemiri untuk luka atau rambut. Catatan penting, kemiri mentah atau setengah matang itu dapat menimbulkan racun atau dibilang beracun dan dapat menimbulkan mual atau diare. Dalam teori klasik dan pengobatan tradisional, kemiri harus selalu dimasak atau dipanggang. Kenapa? Karena dengan dimasak atau dipanggang, dia dapat menghilangkan toksit dan ini mirip dengan pemrosesan ramuan beracun seperti daun saga. Kemiri mirip dengan kacang kenari, keduanya berminyak dan mendukung ginjal serta paru-paru. Tapi kemiri lebih fokus pada pencernaan, sehingga dia sering digunakan sebagai salah satu komponen bumbu masak. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.